Baik, perkenalkan nama saya Nursisa Hamdani dengan NIM 2010301057. Mohon maaf sebelumnya, apa ini sudah direcord? Sudah. Baik, saya lanjutkan. Jadi di sini saya mengambil judul hubungan antar faktor individu dan terjadinya kelelahan atau fatigue pada pekerja kantor di masa transisi pandemi ke endemi COVID-19. Pendahuluannya, pandemi COVID-19 terjadi hampir di seluruh negara termasuk Indonesia. Sebagai antisipasi penyebaran COVID-19, pemerintah memberlakukan kebijakan menjaga jarak atau physical distancing. Jakarta merupakan ibu kota Indonesia dengan kepadatan penduduk yang lebih besar dari kota lain, memiliki kebijakan tersendiri untuk mencegah persebaran virus, yaitu dengan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Melalui keputusan Presiden nomor 11 tahun 2000 Kesehatan Masyarakat Coronavirus Disease 2019 di Indonesia. Pada masa PSBB, aksesibilitas masyarakat telah dibatasi dengan kebijakan seperti tetap di rumah, bekerja di rumah, dan belajar dari rumah. Akan tetapi, BDR atau bekerja dari rumah memiliki beberapa kelemahan bagi individu yang menjalaninya. Survei yang dilakukan pada tahun 2020 di 11 negara menunjukkan bahwa 78% pekerja merasa gangguan mental sejak pandemi COVID. Berdasarkan penelitian di Amerika tahun 2021, terdapat 988 pekerja BDR, terdapat 73,6% responden merasakan gangguan kesehatan mental yang muncul sejak BDR. Di masa transisi pandemi ke endemi, kebijakan untuk bekerja telah berganti, yaitu bekerja dari rumah dan hibrid, yaitu bekerja dari rumah, dari kantor dan juga di rumah. Di Indonesia, hasil distribusi tingkat stres kerja yang dialami pekerja BDR di DKI Jakarta yaitu mengalami stres ringan 21,7%, stres sedang 17,0%, mengalami stres berat 10,4%, dan stres sangat berat yaitu 5,7%. Kemudian metode yaitu ada lokasi penelitian dan sampel. Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan metode kuantitatif dengan desain study cross-section. Penelitian berlangsung pada bulan Februari hingga Juni 2022 secara daring dengan menyebarkan kuesioner berupa Google Form pada pekerja di DKI Jakarta yang melakukan BDR minimal 6 bulan. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji variabel dependen menggunakan kuesioner FAST. Untuk analisis datanya, kuesioner yang digunakan bertujuan untuk menguji variabel dependen menggunakan kuesioner FAST. Lalu hasilnya, penelitian ini menggambarkan kelelahan pada pekerja kantor di DKI Jakarta selama masa transisi COVID-19. Hasilnya yaitu terdapat pada tabel 1. Kemudian pembahasan, penelitian ini gambaran kehidupan sosial keluarga dilihat dari dukungan sosial keluarga, status pernikahan, jumlah orang yang tinggal bersama, dan jumlah anak. Kehidupan sosial di dalam keluarga merupakan sebuah aspek utama bagi individu. Suasana rumah dan adanya kelekatan antar anggota keluarga sangat dibutuhkan sebagai dukungan dan penghilang rasa lelah yang dibutuhkan dalam masa penyesuaian di masa pandemi. Dukungan keluarga juga merupakan sumber penting yang membentuk perasaan seperti cinta. Dengan unsur positif tersebut diharapkan dapat membantu menciptakan suasana yang kondusif selama masa transisi pandemi ke endemi. Penelitian ini dilakukan pada perawat-rawat inap di RSU PKU Muhammadiyah Gamping, menyatakan bahwa terdapat hubungan antar kualitas tidur dengan perasaan kelelahan karena kerja. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aydin dan Vigital pada tahun 2021, bahwa kualitas tidur berpengaruh pada kejadian fatigue pada perempuan. Semakin rendah kualitas tidurnya, maka semakin tinggi tingkat kelelahan yang didapatkan. Kelelahan tersebut terjadi ketika seorang bekerja melebihi batas kemampuannya dan akan kembali menyebabkan terganggunya proses tidur sehingga kualitas tidur yang diharapkan tidak akan tercapai. Masa pandemi ini menyebabkan orang dengan gangguan kesehatan merasa takut,
serta enggan untuk menjalani kontrol rutin di fasilitas pelayanan kesehatan. Perilaku tidak sehat yang dinilai dalam penelitian ini adalah kebiasaan merokok, kebiasaan mengkonsumsi alkohol, dan kebiasaan meminum kopi pada pekerja perempuan. Kebiasaan merokok tidak mempengaruhi kelelahan kerja. Untuk kesimpulan dan cara mengatasi fatigue, ada faktor individu, kehidupan sosial keluarga, dan kualitas tidur memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian kelelahan. Variabel kualitas tidur, gangguan kesehatan, keadaan psikologis, dan perilaku tidak sehat memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian kelelahan melalui uji chi-square. Sedangkan berdasarkan uji statistik linear logistik, variabel kualitas tidur 8, gangguan kesehatan, dan perilaku tidak baik memiliki hubungan bermakna dengan kejadian kelelahan. Saat pekerja harus bekerja di rumah karena keterbatasan kondisi, kualitas tidur yang baik harus dijaga dengan membatasi beban kerja dan mengimbangi kenyamanan saat tidur, menghindari konsumsi alkohol dan kopi, serta kebiasaan merokok dapat mengurangi risiko kejadian kelelahan pada pekerja. Demikian dari saya, terima kasih.